Rabu, 9 Mei 2012, sebuah pesawat buatan Rusia Sukhoi Superjet 100 lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Pesawat berpenumpang ini terbang dalam rangka demo terbang atau Joy Flight dengan rute berputar di langit Jakarta. Joy Flight pertama pun berjalan mulus. Pesawat kembali ke Halim dengan selamat. Pesawat ini didatangkan oleh PT Trimarga Rekatama untuk menunjukkan kemampuannya kepada pebisnis pesawat terbang. PT Trimarga dikenal sebagai rekanan TNI Angkatan Udara. Pesawat tempur Sukhoi merupakan produk yang pernah didatangkan perusahaan ini. Setelah melakukan Joy Flight pertama, pesawat hasil proyek nasional Rusia ini kembali mengudara untuk melakukan Joy Flight kedua sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Barat dengan rute Jakarta, Pelabuhan Ratu dan kembali lagi ke Jakarta. Sejumlah penumpang yang berasal dari kalangan pebisnis pesawat terbang, kru maskapai hingga wartawan diajak merasakan terbang dengan Sukhoi Superjet 100. Setelah mengudara 40 menit, pesawat tiba-tiba hilang kontak di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pesawat hilang kontak saat meminta izin kepada Air Traffic Control ATC Bandara Soekarno-Hatta untuk turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Setelah diketahui pesawat hilang kontak, Bandara Halim Perdana Kusuma pun berubah menjadi ramai akan kepanikan dan kecemasan dari keluarga yang menjadi penumpang pesawat. Suasana haru pun terus menyelimuti Bandara Halim. Sebelum berangkat aja kontak terakhirnya. Jam 10 pagi ya kemarin. Oh iya 10 pagi. Iya Pak Jo. Iya. Bisa menemukan. Oke Pak Jo, hati-hati ya. Yang diharapkan sih mudah-mudahan ditemukan dengan selamat ya. Iya. Ya mereka mungkin menjalani apa yang mereka kerjakan sesuai dengan role-nya mereka ya. Ya kita sebagai keluarga tetap menunggu kepastian yang jauh lebih pasti daripada ini. Lebih cepat mungkin bisa memberikan ketenangan bagi kami gitu loh. Kami sampai saat ini bertanya-tanya apakah kondisi bapak kami ini seperti apa. Keluarga sempat dibuat bingung dengan jumlah manifest yang kerap berubah. Hingga akhirnya terakumulasi manifest yang berada di pesawat Sukhoi tersebut berjumlah 45 penumpang, termasuk 8 kru pesawat asal Rusia. Mereka diantaranya yang ikut dalam Joy Flight kedua ini adalah 2 warga negara asing selain Rusia, sejumlah pebisnis pesawat dalam negeri, kru dari maskapai nasional, dan wartawan. Ratusan personel dari tim Basarnas dibantu TNI dan relawan dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat. Kamis tanggal 10 Mei 2012, sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, melalui udara, akhirnya serpian pesawat ditemukan di lereng Bukit Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat dengan ketinggian 5.800 kaki. Saya harap investigasi segera dilakukan dengan seksama dan terus terang saya tidak bisa mengatakan sekarang apa yang
menyebabkan hilangnya ataupun barangkali jatuhnya pesawat itu. Investigasilah yang akan menjelaskan nantinya. Saya juga prihatin kalau ini musibah karena dari lebih dari 40 penumpang yang ikut dalam penerbangan kemarin, sebagian besar adalah saudara-saudara kita warga negara Indonesia, termasuk para wartawan. Oleh karena itu, pertama, ya marilah kita mendoakan yang terbaik. Yang kedua, kita berikan kesempatan, kita bantu SAR dengan semua unsur yang sedang melaksanakan tugas pencarian pesawat beserta penumpangnya ini. Presiden SBY dan Ibu Negara pun sempat memberikan motivasi kepada para keluarga korban untuk tabah menghadapi cobaan ini. Musibah ini juga mendapat empati dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Melalui sambungan telepon dengan Presiden SBY, Putin mengucapkan bela sungkawa dan mengajak kerjasama dengan Indonesia dalam melakukan proses identifikasi korban dan investigasi peristiwa ini. Tentu kami berdua juga berduka karena itu pesawat Rusia, tetapi penumpangnya sebagian besar saudara-saudara kita warga negara Indonesia. Saya berbela sungkawa, demikian juga Presiden Putin. Kami bersepakat untuk bekerja sama untuk melakukan pencarian, pengumpulan, dan kemudian analisa apa yang terjadi. Kerjasama itu sudah saya teruskan dan mulai dilaksanakan meskipun kita tidak berhenti, tidak menunggu kerjasama yang baru ini terus bekerja. Tetapi dengan tawaran atau ajakan kerjasama pihak Rusia, Presiden Putin, tentu saya sambut dengan baik. Ditemukannya serpihan pesawat ini memunculkan harapan bagi keluarga penumpang Sukhoi Superjet 100 bahwa anggota keluarganya akan selamat. Namun sayang, harapan pun semakin pupus perlahan di saat tim SAR gabungan yang berhasil menembus titik lokasi jatuhnya pesawat menemukan 12 jenazah. 12 jenazah ini ditemukan pada Jumat pagi dengan kondisi yang menggenaskan. Kami dari Basarnas untuk melaksanakan tugas, apapun informasi atau hasil dari apa yang kami lakukan merupakan kewajiban bagi kami untuk menyampaikan ini kepada publik lewat rekan-rekan wartawan sekalian. Setelah mulai tadi pagi, kami melaksanakan operasi evakuasi baik melalui udara maupun melalui darat. Tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi, tim SAR darat sudah sampai di crash site. Kemudian telah berhasil mengidentifikasi korban sebanyak 12 orang yang semuanya telah meninggal dunia. Kawasan Gunung Salak memang terkenal sebagai kawasan rawan akan kecelakaan. Pantas jika kawasan ini tidak dijadikan rute penerbangan domestik di tanah air. Sudah sederet kecelakaan pesawat terjadi di Gunung Salak. Di antaranya pada tanggal 26 Juni 2008, pesawat Kasa TNI AU A21200 jatuh di kawasan Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. 18 penumpang tewas akibat kecelakaan ini. Selain itu, tanggal 30 April 2009, pesawat latih jenis Sundowner jatuh di daerah Tenjo, Bogor. Saat itu, instruktur penerbang Nicholas Burung meninggal tak lama setelah kejadian dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah menemukan serpihan pesawat, tim SAR gabungan pun terus menerjunkan personilnya untuk mengevakuasi para jenazah secara maraton. Kendati medan yang dihadapi terbilang sulit. Evakuasi para jenazah ini pun dibantu oleh tim SAR dari Rusia. Sabtu tanggal 12 Mei 2012, 4 kantung jenazah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma.
Setelah tiba dari Bandara Halim, 4 kantung jenazah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification DVI Indonesia dan Rusia. Jumlah kantong jenazah ini pun terus bertambah setiap harinya. Sampai hari Kamis tanggal 17 Mei, terkumpul 35 kantung jenazah. Ternyata proses identifikasi jenazah secara keseluruhan memakan waktu lama, paling cepat 2 minggu. Untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVI Indonesia sudah mengumpulkan data antemortem dari pihak keluarga. Data antemortem yang diambil dari pihak keluarga ini antara lain berupa sidik jari, siri fisik, dan DNA. Tim DVI Indonesia dan Inafis Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenazah secara maraton. Identifikasi yang dilakukan tim DVI maupun Inafis ini diperoleh dari pemeriksaan gigi gelidi, DNA, dan properti korban. Bang, misi bang. Tunduk. Security. Ada baju putih security. Ya. Tunggu. Pak, malah. Identifikasi didasarkan dan disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan gigi, DNA, properti maupun pemeriksaan medik. Pesawat Sukhoi Superjet 100 merupakan pesawat penumpang pertama yang dibuat dan dikomersialkan oleh pemerintah Rusia sejak pecahnya Uni Soviet. Saat masih berada di kekuasaan Uni Soviet, Rusia memang sulit bersaing dalam mendirikan industri penerbangan. Produsen pesawat di Rusia akhirnya mengakui bahwa terlalu berat bersaing dengan Airbus dan Boeing. Namun Rusia tak mau menyerah begitu saja. Para pelaku industri memutuskan banting setir, mengincar pasar dengan pesaing lebih kecil seperti Bombardier dari Kanada dan Embraer dari Brazil. Mereka juga membuat kerjasama produksi dengan perusahaan-perusahaan barat untuk mengisi celah ketinggalan teknologi dan membantu menembus pasar global. Disinilah Sukhoi Superjet 100 SSJ-100 lahir. Perusahaan pembuat pesawat tempur Sukhoi ditunjuk oleh pemerintah Rusia untuk membuat pesawat tersebut. Pesawat ini didukung mesin SAM turbofan terbaru dan dikembangkan power jet. Pesawat dengan panjang 28,9 meter ini mampu menempuh jarak maksimum 2.950 km dengan kecepatan 828 km per jam dan ketinggian 12.200 meter. Pesawat ini memiliki fitur sistem kontrol elektronik fly-by-wire yang dapat menambah dan mengurangi gigi untuk pendaratan. Selain sistem rem sebagai stabilan pesawat ketika menahan berat. Pesawat ini pun dinyatakan layak terbang setelah mendapat sertifikat dari Badan Sertifikasi Rusia, Russian Certification Institute, dan sertifikat keamanan terbang dari Badan Keamanan Penerbangan Eropa, European Flight Security Agent. Selain Armenia, pesawat ini juga sudah dipesan Meksiko dan Laos, termasuk Indonesia. Maskapai Indonesia yang memesan pesawat tersebut adalah Kartika Airlines dan Sky Aviation. Pesawat ini kerap ikut serta dalam pameran kedirgantaran di dunia. Promosinya pun gencar-gencaran. Pantas jika penjualan pesawat ini terbilang sukses dan terus mempertontonkan kemampuan terbangnya ke sejumlah negara. Kini, pesawat yang melakukan joy flight di Jakarta tinggal serpihan yang tersisa di lereng Bukit Gunung Salak. Sebelum menabrak lereng Gunung Salak, pesawat sempat kehilangan kontak dengan ATC Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat kehilangan kontak pada Rabu 9 Mei 2012 sekitar pukul 14:50 saat meminta izin turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki.
Komunikasi antara pilot dan petugas ATC ini kini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Bahkan ada juga yang menduga kesalahan komunikasi tersebut sebagai penyebab jatuhnya pesawat. Ada beberapa hal yang memang patut untuk menjadi bahan pertanyaan adalah proses komunikasi yang terjadi antara pilot dengan menara pengawas, menara ATC. Hal ini juga perlu nanti akan kita gali. Tentu kita setelah menemukan black box dan juga pada akhirnya ditindaklanjuti oleh investigasi yang akan dilakukan oleh KNKT. Komunikasi antara pilot dan petugas ATC sebelum pesawat jatuh kini tersimpan di black box pesawat tersebut. Black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk pada perekam data penerbangan, Flight Data Recorder atau FDR, dan perekam suara kokpit, Cockpit Voice Recorder atau CVR dalam sebuah pesawat terbang. Fungsi dari kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Control ATC, serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Penempatan kotak hitam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Umumnya terdapat 2 unit kotak hitam yang diletakkan pada bagian depan pesawat dan bagian ekor pesawat yang diyakini merupakan bagian yang utuh ditemukan. Walaupun dinamakan kotak hitam, tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam, melainkan berwarna oranye. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan. Selain itu, kotak hitam tidak dapat hancur berkeping-keping saat pesawat jatuh atau menabrak gunung. Kotak hitam sengaja didesain untuk tidak hancur, meskipun badan pesawat hancur berkeping-keping. Alat ini dapat merekam 25 jam sebelum terjadinya kecelakaan pesawat. Penelitian terhadap kotak hitam pun memakan waktu yang cukup lama. Paling tidak butuh waktu 1 tahun untuk mengetahui rekaman yang ada di alat ini. Tentunya KNKT akan memberikan informasi yang sebenarnya. Sehingga marilah kita bersama-sama menjaga ketenangan masyarakat, baik khususnya di dalam negeri, apalagi teman-teman korban di sini, keluarga korban agar tenang. Tentunya mohon dari pihak pers untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya, jangan tendensius. Hal ini sangat penting di samping untuk keperluan investigasi maupun bagaimana kita menjaga situasi informasi nasional maupun internasional, sehingga agar kita bisa dianggap menjadi warga berbangsa yang bermartabat. Semoga penelitian alat ini benar-benar akurat dan transparan sehingga publik mengetahui penyebab kecelakaan ini. Selain itu, pemerintah dan otoritas penerbangan dalam negeri juga diminta untuk terus berbenah diri dan teliti dalam melaksanakan monitoring dan pengawalan lalu lintas penerbangan agar kecelakaan pesawat di tanah air dapat menyentuh angka zero accident.